Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu konsep paling dasar tapi super penting dalam analisis struktur, matriks kekakuan elemen rangka batang. Anggap aja ini kayak balok Lego fundamental yang jadi dasar buat ngebangun analisis struktur serumit apapun. Yuk, kita mulai. Coba deh lihat struktur ini. Kelihatannya rumit banget kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita ngajarin komputer untuk menganalisis benda serumit ini? Jawabannya sebenarnya ada di cara kita memecah masalah besar ini jadi potongan-potongan kecil yang jauh lebih gampang diurus. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling simpel di dunia lokal, terus kita hadapi tantangan dunia nyata, kita kenalan sama pahlawan kita, si matriks transformasi, baru deh kita rakit semuanya di dunia global dan lihat gambaran besarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan coba isolasi satu batang aja, dan kita analisis batang itu di dunianya sendiri, yang ya super simpel dan nyaman. Gini, logikanya sederhana. Sebelum kita bisa paham keseluruhan hutan, kita harus paham dulu satu pohon. Sama kayak di analisis struktur, kita nggak langsung lihat satu jembatan utuh. Enggak, kita fokus dulu ke satu batang, satu elemen, dan kita pahami perilakunya sampai benar-benar tuntas. Nah, biar hidup lebih mudah, kita ciptakan yang namanya sistem koordinat lokal untuk tiap elemen. Bayangin aja setiap batang itu punya sistem koordinatnya sendiri, di mana sumbu X-nya itu selalu lurus searah dengan batangnya. Kenapa? Biar perhitungannya gampang banget, karena di dunianya sendiri, batang ini cuma ngerasain ditarik atau ditekan. Simple. Dan inilah hasilnya. Matriks kekakuan lokal kita sebut aja K kecil. Lihat deh, isinya banyak banget angka 0. Itu karena di dunia lokalnya, elemen rangka batang ini cuma peduli sama gaya aksial, tarikan atau dorongan. Gaya tegak lurus, dia nggak peduli. Jadi, hubungannya jadi super simple. Oke, dunia lokal emang rapi dan gampang. Masalahnya, struktur di dunia nyata nggak hidup sendirian dalam isolasi. Nah, ini dia yang membawa kita ke tantangan berikutnya. Ini dia masalah utamanya. Setiap elemen itu seolah-olah ngomong pakai bahasa lokalnya masing-masing, tergantung sudut kemiringannya. Tapi, biar bisa jadi satu struktur yang nyambung, mereka semua harus bisa berkomunikasi dalam satu bahasa global yang sama. Gimana caranya? Batang yang miring 45 derajat bisa ngobrol sama batang yang horizontal. Mereka butuh penerjemah. Dan inilah dia, pahlawan kita. Sebuah alat matematis yang jadi jembatan antara dunia lokal yang terpisah-pisah dengan dunia global yang satu. Kenalin, matriks transformasi, atau kita sebut T besar. Anggap aja ini kayak universal translator di film-film fiksi ilmiah. Matriks ini bisa mengambil gaya atau perpindahan dalam bahasa global, terus dia terjemahin dengan mulus ke bahasa lokal yang unik buat tiap elemen. Dan bisa juga sebaliknya. Keren kan? Gimana cara kerjanya? Jawabannya, trigonometri sederhana. Matriks ini pakai kosinus dan sinus dari sudut elemen, si theta, buat menerjemahkan semua gaya dan perpindahan dari sistem global ke lokal, atau sebaliknya. Inilah jembatan matematis yang kita butuhkan. Jadi, poin krusialnya begini. Kalau kita tahu perpindahan secara global, kita sebut V, kita tinggal kalikan aja dengan matriks T buat tahu perpindahan lokal yang dirasakan si elemen, yaitu U. Ini langkah pertama dalam proses penerjemahan kita. Nah, sekarang semua komponennya udah siap. Kita punya kekakuan lokal K yang simple, dan kita punya si penerjemah T. Waktunya kita gabungin semuanya dan lihat gimana elemen kita ini berperilaku di panggung dunia nyata. Dan ini dia, momen puncaknya. Kutipan dari Kasimali ini ngasih kita resep utamanya. Untuk dapat hubungan gaya perpindahan global atau F, kita ambil matriks kekakuan lokal kita, si K kecil, terus kita bungkus dia dengan matriks transformasi T dan transposnya, T transpose. Ini dia formulanya yang paling penting. Matriks kekakuan global, K besar, itu sama dengan T transpose dikali K kecil dikali T. Operasi perkalian 3 matriks inilah yang secara matematis memutar matriks lokal yang simple tadi ke orientasi yang benar di dunia global. Ini inti dari semuanya. Dan inilah hasilnya. Coba bandingin matriks K besar ini sama matriks K kecil tadi. Jauh lebih padat kan? Angka nolnya hilang, diganti sama suku-suku kosinus dan sinus. Kenapa? Karena sekarang matriks ini udah pinter. Dia bisa menggambarkan secara akurat gimana gaya aksial di batang yang miring itu bisa ngasih efek ke perpindahan arah X dan Y secara global. Oke, keren. Sekarang kita udah punya matriks kekakuan global untuk satu elemen.
Terus, gimana ini bisa bantu kita menganalisis seluruh jembatan yang terdiri dari ratusan elemen? Prosesnya itu kayak perakitan. Kita lakuin kelima langkah ini untuk setiap elemen di dalam struktur. Kita hitung matriks K global untuk masing-masing elemen, terus kayak nyusun balok Lego, kita gabungin semua matriks K itu jadi satu matriks raksasa yang kita sebut S, matriks kekakuan struktur total. Dan semua langkah tadi membawa kita ke persamaan pamungkas ini. Gaya luar yang bekerja, P, itu sama dengan matriks kekakuan struktur total S, dikalikan dengan semua perpindahan sambungan yang belum kita ketahui, D. Ya, ini memang sistem persamaan yang super besar, tapi inilah tugasnya komputer. Dengan menyelesaikan persamaan ini untuk D, kita bisa tahu persis gimana seluruh struktur itu akan berubah bentuk saat dikasih beban. Jadi kita udah lihat gimana dari satu elemen yang super sederhana, kita bisa ngebangun analisis untuk rangka batang yang kompleks. Ini jadi bikin kita mikir kan, dengan prinsip dasar yang sama, yaitu transformasi dari lokal ke global, kira-kira sistem rumit apa lagi? Mungkin balok, portal, atau yang lain yang bisa kita bangun dan pahami. Terima kasih sudah menyimak.